Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Tentu dalam keadaan baik. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai penyebaran data dalam data tunggal. Dan pada pertemuan kita yang ke-10 ini, kita akan belajar mengenai penyebaran data dalam data kelompok. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini? Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini agar anak-anak kami mampu menyelesaikan penyebaran data dalam kelompok dengan sukacita dan membawa damai. Baik, untuk anak-anakku semua, tetap mengikuti pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Oke, baik untuk anak-anakku semua. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 9, kita sudah belajar mengenai ukuran penyebaran data dalam data tunggal. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data dalam kelompok. Oke, ada beberapa bentuk. Yang pertama nanti yang akan kita pelajari adalah simpangan rata-rata, yang kedua ragam atau varians, dan yang ketiga adalah simpangan baku. Oke, untuk yang pertama tentang simpangan rata-rata, ini biasanya dilambangkan dengan SR. Ini untuk data kelompok ya, data tunggal sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa definisi dari simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata menyatakan jarak rata-rata suatu data terhadap rataannya. Jadi, rumus untuk simpangan rata-rata adalah SR sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 menuju N, FI kali nilai mutlak XI kurang rataan. Inilah rumus yang kita gunakan dalam menentukan simpangan rata-rata. Dengan keterangan, SR itu simpangan rata-rata, N itu banyak data, FI frekuensi kelas KI, XI titik tengah, dan ini lambang rataan hitung. Jadi, untuk menentukan simpangan rata-rata ini, rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. SR sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 menuju N, FI kali nilai mutlak XI kurang rataan. Jadi nilai mutlak kita harus ingat bahwa hasil dari nilai mutlak adalah positif. Kita lanjut. Yang kedua atau B adalah ragam atau varians. Ini dilambangkan dengan S kuadrat untuk data berkelompok juga. Rumus yang kita gunakan untuk ragam atau varians adalah S kuadrat sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 menuju N, FI kali XI kurang rataan kuadrat. Kalau tadi simpangan baku, dia nilai mutlak XI kurang rataan. Kalau dia varians atau ragam, ini XI dikurang rataan kuadrat. Oke, ini rumus untuk ragam atau varians. Keterangannya, S kuadrat itu adalah ragam atau varians, N itu banyaknya data atau jumlah frekuensi, XI titik tengah kelas KI, FI frekuensi kelas KI, rataan hitung. Ini dia. Jadi bedanya dengan simpangan rata-rata, di sini dia XI kurang rataan kuadrat, kalau dia simpangan baku dia nilai mutlak. Oke, kita lanjut. Yang bagian C, simpangan baku ini dilambang dengan S. Oke, rumusnya sama dengan varians atau ragam. Kalau dia S kuadrat tadi adalah varians atau ragam, kalau dia simpangan baku S. Kalau dia S kuadratnya ini hasilnya menjadi akar. Jadi rumusnya tetap sama, hanya dia dalam bentuk akar untuk mencari simpangan baku. Oke, kita lihat dulu contoh. Tentukan simpangan rata-rata, varians dan simpangan baku. Varians tadi sama dengan ragam. Maka datanya sebagai berikut.
nilai ini dia 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, 61 sampai 65 dan 66 sampai 70. Frekuensinya masing-masing ini 3, 6, 7, 10, 4. Kita mencari ketiga ini, simpangan rata-rata, varians dan simpangan baku. Yang pertama, kita harus mencari dulu rataan karena dalam rumus untuk simpangan baku, simpangan rata-rata dan varians harus kita ketahui dulu berapa rataan. Rataan sama dengan mean. Itu sudah kita pelajari sebelumnya. Rataan itu sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa rumus untuk mencari rataan sigma I sama dengan 1 menuju N Fi kali Xi per sigma I sama dengan 1 menuju N Fi. Ini rumusnya. Jadi untuk menentukan ini kita membuat tabel dulu. Yang pertama tadi nilainya ini, frekuensinya ini, kita tambah tabel Xi. Nanti yang terakhir Fi kali Xi. Mencari Xi itu adalah titik tengah. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa 46 ditambah 50 bagi 2 itulah 48. 51 ditambah 55 bagi 2 53, 56 ditambah 60 bagi 2, 58, dan selanjutnya. Itu mencari Xi, titik tengah. Kalau sudah kita dapat titik tengah, baru kita kalikan Fi kali Xi. 3 dikali 48, 144, 6 dikali 53, 318, 7 dikali 58, 406, 10 dikali 63, 630, 4 dikali 68, 272. Jadi kita jumlahkan Fi kali X ini hasilnya 1770. Rumus kita tadi untuk mencari mean atau rataan bahwa Fi Xi per Fi. Maka 1770 dibagi 30. Ini hasilnya adalah 59. Oke, ini kita sudah mendapat nilai dari rataan. Kalau sudah dapat, baru kita mencari simpangan rata-rata. Oke. Untuk mencari simpangan rata-rata, tadi rumus yang kita gunakan intinya di sini Xi kurang rataan dia dalam bentuk nilai mutlak. Jadi, rumus kita tadi 1 per N sigma I sama dengan 1 menuju N Fi kali Xi kurang rataan dalam nilai mutlak. Jadi kita buat dulu tabel pertama, ini tetap dari soal nilai dan Fi, Xi juga sudah kita dapat dari mean atau rataan. Sekarang kita tambah tabelnya nilai mutlak Xi kurang rataan. Rataan sudah kita dapat tadi, hasilnya adalah 59 untuk rataan. Jadi Xi ini berarti kita kurangkan Xi kurang rataan. Tadi rataan kita yang kita dapat adalah 59. Jadi kita kurangkan 48 dikurang 59. Berapa? Minus 11. Ini minus, tapi dia nilai mutlak. Ingat, kalau dia dalam nilai mutlak, nilainya harus yang negatif itu menjadi positif. Maka kalau 53 dikurang 59 minus 6 berarti di sini nilai mutlaknya 6. 58 dikurang ini minus 1 berarti menjadi 1. 63 dikurang 59 4. 68 dikurang 59 9. Dari sinilah nilai yang kita dapat dari Xi kurang rataan. Setelah itu kita kalikan. Fi dikali Xi kurang rataan. Berarti ini 3 dikali 11. Hasilnya ini 6 dikali 6, 36. 7 dikali 1, 7. 10 dikali 4, 40. 4 dikali 9, 36. Setelah itu kita jumlahkan. 33 ditambah 36 tambah 7 tambah 40 tambah 36. Hasilnya 152. Tadi rumus kita Fi dikali Xi kurang X rataan. Maka kita dapat 1 per N. 1 ini tetap per N. N-nya ini jumlah frekuensi 30 kali jumlah yang ada di sini. Fi kali Xi kurang rataan berarti 152. 1 per 30 kali 152 hasilnya 5067. Maka simpangan rata-rata yang kita dapat adalah 5067. Kita lanjut dengan varians atau ragam.
Oke, tabelnya juga sama seperti yang tadi, nilai frekuensi XI tetap. Bedanya di sini, kalau tadi nilai mutlak XI kurang rataan, kalau di sini dia dalam kurung tetap XI kurang rataan. Tidak sama ya. Kalau tadi nilai mutlak berarti positif kan? Berarti di sini tetap dia negatif karena hanya dalam kurung. Yang tabel berikutnya XI kurang rataan kuadrat karena rumus kita tadi punya kuadrat, maka di sini kita buat kuadrat. Baru FI kali X kurang X rataan. Jadi ini tinggal kita kurangkan. Tadi rataan sudah kita dapat 59. Maka 48 dikurang 59 minus 11, 53 dikurang 59 minus 6, 58 kurang minus 59 minus 1, 63 kurang 59 4, 68 dikurang 59 9. Baru setelah dapat kita kuadratkan. Ini dikuadratkan hasil dari sini, kita kuadratkan di sini. Maka minus 11 kuadrat 121, minus 6 kuadrat 36, minus 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, 9 kuadrat 81. Oke, baru kita kalikan FI kali X kurang rataan kuadrat. Berarti yang kita kalikan adalah tabel yang ini dengan ini. Maka kita dapat 3 dikali 121, ini 6 dikali 36, 7 dikali 1, ini 10 dikali 16, 4 dikali 81. Ini hasilnya. Kita jumlahkan. Maka kita dapat 1070 hasil dari sini kita jumlahkan. Maka rumus yang kita gunakan untuk ragam tadi atau varians, S kuadrat sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 menuju N. FI kali XI kurang X rataan kuadrat. T1 per 30 N kali jumlah yang ada di sini, berarti 1070. Maka S kuadrat sama dengan 35,67. Ini adalah nilai dari ragam atau varians. Kalau mencari simpangan bakunya, ini tinggal kita cari S, karena lambangnya tadi simpangan baku S, baru sebelah kanan kita akarkan, karena dia kuadratnya berpindah cross kanan jadi akar. Maka S sama dengan akar 35,67. Maka kita dapat hasil S adalah 5,97. Ini untuk mencari ketiganya tadi, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan varians. Oke. Untuk anak-anakku semua, dalam mencari simpangan rata-rata, varians atau ragam, dan simpangan baku, supaya makin dipahami, semakin banyak berlatih dalam bentuk soal-soal untuk mencari penyebaran data ini dalam bentuk data kelompok. Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih. Baik, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk anak-anakku seluruhnya, nilai karakter apa yang bisa kamu dapatkan pada materi kita untuk hari ini? Untuk tugas, Ibu share di classroom. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Tuhan Yesus memberkati.